Melanjutkan tutorial sebelumnya tentang bagaimana mengenkripsi ya, bukan enkripsi sih sebenarnya, ini mengencode foto menggunakan base 64 ya sebelumnya. Nah, jadi di tutorial kali ini saya akan memberikan bagaimana cara tutorial bagaimana cara menghapus foto yang disimpan dengan uh, yang terencode oleh base 64. Nah, untuk menghapus foto yang di encode menggunakan base 64 ini sebenarnya saya lebih tertarik untuk menggunakan jalan mudah ya, dibandingkan harus misalnya melakukan decode atau semacamnya. Nah, dengan caranya adalah dengan menyimpan nama file yang tanpa encode, nanti yang dihapusnya file yang tanpa encode. Nah, jadi secara konsep kan intinya kita mau menghapus data yang ada di database, kemudian data yang paling penting adalah menghapus data yang ada di servernya yang disimpan di dalam folder server jika memang konsepnya nanti si fotonya disimpan di dalam folder server, karena kan umumnya seperti itu. Nah, oke, jadi ini sampai di sini kita sebenarnya udah terjawab ya, tapi saya akan berikan contohnya saja ya. Intinya ada file yang disimpan tanpa enkripsi. Nanti kalian buat fungsi insertnya, tambahkan sebuah kolom tabel yang digunakan untuk menyimpan foto yang tanpa enkripsinya. Di sini name ini tanpa enkripsi, image-nya kolom image nanti mengandung data yang terenkripsi. Jadi kalian di database-nya nanti desain saja seperti ini ya. Untuk strukturnya kalian bisa didesain seperti ini, ada name, ada image-nya gitu. Nah, pertama saya akan buat fungsi untuk mendelete datanya yang ada di database dulu ya. Mention get image delete as data. Kemudian kalian bisa lihat sebelumnya ya, di video sebelumnya, atau kalian buka saja di blog saya di root93.co.id ya. Nah, sekarang kita buat di sini, karena ini pakai VDO, saya akan pakai blok try catch ya. Where id sama dengan id. Selanjutnya kita private ini ya, langsung kita execute saja ya. stmt kemudian execute array. Dan di sini sdata ya. True. Kemudian di chat di sini return false ya. Atau kalian bisa pakai echo se get message. Nanti kalau misalnya ada error tertentu, misalnya salah tabel, kan dia akan menampilkan kode error gitu. Itu kan bedanya kalau misalnya kita pakai exception, nanti kalau di echo se get message itu kan akan tampil kalau misalnya ada error yang berkaitan dengan misalnya kesalahan pemilihan tabel atau nama tabel atau statementnya gitu. Oke, selanjutnya kita buat dulu fungsi untuk mengget datanya. Jadi seperti ini ya, maksudnya sebelum di delete, kalau misalnya mau ada halaman konfirmasi atau kan kita perlu istilahnya ngerow data berdasarkan ID yang di get gitu. Jadi perlu di row dulu, istilahnya perlu di patch gitu datanya supaya ada. Nanti kan di unlinknya ada parameter unlink. Nah, kita unlink berdasarkan parameter image yang tanpa encode. Sedangkan nanti kan kalau misalnya mau menghapus kan kita berdasarkan data ID-nya yang tersimpan.
makanya kita buat fungsi yang sebelumnya yang ini ya. Nah, kita nggak usah mikirkan itu datanya di encode atau enggak kalau yang pakai yang di delete di database. Namun pada saat kita akan menghapus data di server, maka kita butuh nama file di innya ya, nama filenya yang tanpa encode. Kalau menghapus data yang terencode berdasarkan nama file yang terencode-nya itu nggak akan bisa. Karena kan di server kita buat sebelumnya tanpa encode gitu. Menurut saya sih memang ini secara ini ya enggak istilahnya enggak menghapus secara langsung yang terencode gitu, tapi kan sama saja ya, intinya kita menghapus file yang ada di server. Karena kan di servernya filenya tidak di encode, di servernya yang folder di servernya yang di encode itu yang disimpan di database. Jadi pada saat ditampilkan kita tampilkan file yang terencode-nya gitu. Jadi seperti itu. Walaupun memang nggak secara langsung menghapus yang menggunakan nama file yang terenkripsi, tapi kan intinya sama saja, esensinya sama saja, menghapus file yang ada di server. Yang di server itu tidak di encode gitu. Oke. Nah, sekarang kita buat di sini blok try catch-nya juga di sini SSQL, kemudian select ID misalnya, name ya bener kan, kayak apa namanya, atau select from terserah, name, image, kemudian from foto, where ID sama dengan ID, dan kita prepare is this koneksi file SQL. Selanjutnya kita ini ya stmt, kemudian bin varam. Di sini ID S data, kemudian kita execute. Nah, pakai bin kolom ya. Kalian bisa pakai nama kolomnya di sininya, parameter nama kolom, atau nomornya aja ya, nomor indeksnya. Jadi kita buat this ID supaya bisa diakses dari luar. stmt bin kolom 2, di sini this name. Name-nya ini nanti yang tanpa enkripsi yang akan kita tambahkan di parameter unlink supaya folder image yang ada di data image yang ada di server bisa terhapus gitu. Kalau kita pakai yang terenkripsi ya nggak akan bisa dihapus gitu. 3, kemudian this image. Nah, yang image ini yang nantinya akan menyimpan gambar yang terenkripsi sebelumnya ya. Kalian bisa lihat di video sebelumnya ya, atau lihat di blog saya. Nah, langsung stmt di sini. Kemudian fetch video fetch asot, atau kalian bisa pakai fetch bound. Kemudian kita sebelum itunya ya pastikan datanya aja ada gitu. stmt di sini kita pakai numero ya, misalnya if stmt num raw count ya, bukan raw count. Kalau di PDF raw count sama dengan 1. Kemudian kita return aja, return true. Selanjutnya di sini kita di dalam chat-nya
Oke, sekarang sudah kita buat untuk get image datanya. Sekarang kita buat halaman delete-nya, kita panggil filenya, kemudian kita cetak objeknya, kita panggil objeknya sobj new upload. Kalian bisa ini ya, oke bener. Jadi kita unlink dulu gambarnya, baru kita hapus data yang ada di database. Jadi kita unlink, kalau misalnya unlinknya berhasil, kita berhasil menghapus data image yang ada di server, maka kita akan hapus data yang ada di database. Jadi kita hapus dulu nama file gambar yang ada di server, baru kita hapus data yang ada di database. Unlink di sini berarti image ya, folder ini nama direktorinya, kemudian di sini kita panggil sobj name. Kalau berhasil, kita di sini if sobj get image delete, kemudian sobj ya sobj apa ini id-nya ya, berdasarkan id yang di sini kemudian di sini kita else echo. Jadi kita hapus dulu gambar yang ada di server. Kalau gambar yang di server sudah berhasil dihapus, maka langsung kita panggil fungsi get obj image delete ya. Nah, sebelum itu kita panggil dulu fungsi untuk get image datanya obj obj get image data, kemudian get id ya. Kalau misalnya nggak ada datanya, maka kita die di sini, die error. Data tidak ditemukan. Oke. Selanjutnya di halaman upload.php-nya, atau kalian misalnya di indexnya kalian tambahkan untuk parameter delete-nya ya, ke halaman delete nanti delete.php, kemudian id row id ya. Nah, pertama kita coba aja langsungnya di sini upload image-nya. Kita pilih, kemudian oke, kita klik upload. Oh maaf, bukan yang ini ya, bukan yang ini ya. Nah, yang ini maksudnya, salah. Dan kita klik upload. Oke, gambar berhasil di upload. Nah, sekarang kita akan coba hapus ya. Klik hapus. Online 17 ini yang nggak ditutup ya. Oke, ini endif. Yakin akan menghapus data ini. Kalau misalnya saya tambahkan 100 di sini, error data tidak akan tidak ditemukan ya.
Nah, ketika kita coba hapus, dan ini kita lihat di folder server sudah ada ya fotonya. Nah, sekarang kita hapus, klik delete, gambar berhasil dihapus. Oke, jadi gambarnya tadi sudah berhasil dihapus. Oke, jadi seperti itu ya untuk tutorial PHP tentang bagaimana menghapus foto yang di encode menggunakan base 64 ya. Sangat mudah ya.